Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Rahma Korina Zihah dengan NIM 430402000033, Suriyatus Saadah dengan NIM 430402000034, Suci Utami Ihwandari dengan NIM 430402000037 akan menjelaskan tentang manusia sebagai persona. Pengertian persona. Asal kata persona yaitu berasal dari bahasa Latin persona yang artinya adalah topeng. Bisa juga ditarik dari bahasa kuno Etruscan, Persu, atau bahasa Yunani prosopon yang juga berarti topeng. Menurut Carl Jung, persona adalah topeng. Menurut Carl Jung, persona adalah wajah yang ditampilkan oleh seseorang kepada dunia, atau dalam pengertian yang agak kompleks dapat juga dikatakan sebagai topeng yang dibuat oleh seseorang tersebut untuk memberikan kesan kepribadian tertentu pada sekitar, atau menyembunyikan sifat asli tertentu pada sekitar, atau menyembunyikan sifat asli orang tersebut dari dunia. Pengertian individu dan person. Yang A. Individu, makhluk infrahuman. Syarat sebagai makhluk individu adalah bahwa ia mempunyai identitas diri yang tidak terbagi, sehingga ia bisa dibedakan dari yang lain. Bagi makhluk infrahuman, pengertian individu dikaitkan dengan jenis. Dengan kata lain, pengertian individu dikaitkan dengan jenis. Dengan kata lain, kata individu bagi makhluk infrahuman hanya terkait dengan perbedaan fisik antara satu jenis dengan jenis yang lainnya. Singkatnya, kata individu dikaitkan dengan 3 ciri, yakni bersifat kuantitatif dan numerik serta uniform atau beragam. Manusia. Bagi manusia, pengertian individu tidak sekedar menurut jenis, spesies, tidak juga bersifat beragam, apalagi bersifat numerik. Individu manusia terikat dengan keunikan. Keunikan itu berakar pada dimensi kerohanian. Sebagai individu, manusia memang berakar pada dimensi kerohanian. Sebagai individu, manusia memang merupakan jenis yang sama, namun nilainya tidak pada kesamaan jenis yang dimilikinya. Yang B. Person atau persona. Secara etimologis, kata persona berasal dari bahasa Yunani yang berarti topeng. Konon, dalam tradisi seni drama masyarakat Yunani, para pemain sandiwara harus mengenakan topeng ketika memainkan peran tokoh tertentu. Melalui topeng, sang aktor atau aktris menghadirkan watak tokoh yang dimainkan. Dengan demikian, topeng sesungguhnya dipakai sebagai media untuk menghadirkan pribadi seseorang di hadapan penonton. Manusia sebagai persona menurut 3 pandangan. Terdapat 3 pandangan terkait manusia sebagai persona, yaitu 1. Pandangan ontologis. Baptista Mondin mengelompokkan 3 pendekatan yang pada umumnya dipakai untuk tujuan tersebut, yakni pendekatan ontologi. Dalam pandangan ontologi, tekanan manusia sebagai pribadi diletakkan pada rasionalitas dan individualitas. Artinya, manusia dilihat sebagai makhluk yang rasional dan bersifat individu. Dengan demikian, substansi manusia dipandang dalam 2 hal. Pertama, ia adalah makhluk yang berpikir. Kedua, ia memiliki kodrat sebagai individu. Jadi, substansi manusia ada pada akal budi dan individualitas. 2. Pandangan psikologis. Pendekatan psikologis meletakkan pribadi manusia pada aspek psikis. Fokus perhatian psikologis adalah emosi dan afeksi. Ini berbeda dengan pandangan ontologis. Kalau pandangan ontologis meletakkan inti pribadi manusia pada esensi dan eksistensi, yakni kodrat, rasio, serta keunikan dan kebebasan. Psikologis dibukukan oleh René Descartes. Ungkapan yang terkenal dari tokoh ini adalah cogito ergo sum, artinya saya berpikir maka saya ada. Dalam ungkapan ini, konsep persona diletakkan pada animus atau jiwa, jaminan tentang keberadaan manusia ada pada kejiwaannya. 3. Pandangan dialogis.
Pandangan dialogis mengaitkan pribadi manusia dengan hubungan antara satu manusia dan manusia lainnya. Dalam pandangan ini, manusia adalah makhluk rasional. Pribadi setiap manusia terbentuk merelasikan jiwa dan badan. Relasi individu dengan masyarakat, sebaliknya relasi masyarakat dengan individu. Jadi konsep aku berpusat pada relasi. Nilai-nilai absolut pribadi. Esensi manusia sebagai pribadi menyangkut 4 hal mendasar, yakni 1. Kesadaran akan diri, 2. Bersifat otonom, 3. Transendental, 4. Komunikatif. Elemen-elemen manusia sebagai persona. Ada 6 elemen dasar yang mengungkapkan pribadi seseorang, yaitu 1. Karakter. Karakter merupakan kebiasaan hidup seseorang. Kebiasaan ini melekat dalam diri seseorang dan tidak bisa dirubah dengan mudah. Karakter alamiah terbentuk melalui lingkungan di mana seseorang itu hidup. Pembentukan karakter ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor eksternal, seperti latar belakang budaya dan pendidikan. Yang kedua, akal budi. Akal budi merupakan elemen persona yang paling hakiki. Pengakuan ini pertama muncul di Yunani. Aristoteles adalah orang pertama menempatkan akal budi sebagai wujud kodrat manusia melalui definisinya tentang manusia yang bertuliskan Homo es animal rasional, yang artinya manusia adalah binatang yang berakal budi. Akal budi membuat manusia memiliki pengertian yang berbeda tentang suatu hal. Apa yang diungkapkan pikiran melalui kata-kata adalah ungkapan pribadi yang mendalam dari seseorang. Oleh karena itu, buah pikiran juga merupakan perwujudan dari hakikat pribadi. Pikiran hanya dapat dibicarakan dalam kerangka individu. Akal budi merupakan dasar bagi manusia untuk mencari kebenaran. Yang ketiga, kebebasan. Wacana mengenai kebebasan juga bersifat personal, karena yang dapat menentukan hanya diri seseorang, bukan orang lain, melainkan dirinya sendiri. Dalam proses pengambilan keputusan, seseorang harus menentukan pilihannya menurut suara hatinya. John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952 bahkan mengatakan, kebebasan merupakan bagian dari martabat kemanusiaan yang tidak bisa dibungkam oleh siapapun. Yang keempat, nama. Nama merupakan perwujudan dan pengejawantahan sekaligus menjadi identitas pribadi seseorang. Menyebut nama tidak sekedar mengeluarkan bunyi melalui huruf-huruf yang tersusun, melainkan mengandung makna pengakuan terhadap eksistensi pemilik nama. Nama merupakan perwujudan dan pengejawantahan sekaligus menjadi identitas pribadi seseorang. Yang kelima, suara hati. Suara hati merupakan bagian hakiki dari kepribadian seseorang. Hati nurani selalu bersifat personal karena ia melekat dengan pribadi seseorang. Dalam masyarakat sering terdengar ungkapan, dalamnya laut dapat diduga, tapi dalamnya hati siapa tahu. Ungkapan ini menunjukkan bahwa suara hati merupakan urusan pribadi. Pembentukan mutu suara hati terkait dengan latar belakang, pendidikan, dan budaya seseorang. Suara hati berfungsi etis karena mengarahkan manusia untuk mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam tindakannya. Selain itu, suara hati juga menjadi dasar bagi setiap pribadi dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, hati nurani merupakan lambang martabat dan hakikat kemanusiaan yang paling dalam dari seorang individu. Yang terakhir, perasaan. Perasaan merupakan ungkapan lubuk hati yang mendalam dari setiap pribadi. Perasaan tidak dibicarakan secara kolektif, melainkan dikaitkan dengan pribadi. Karena perasaan terkait dengan pribadi, maka menghargai perasaan seseorang juga berarti menghargai hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.